Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu di mana saja berada, pada hari ini kita di sekretariat Yes di Ngadiluwe Balen. Ngadiluhur Balen. Yes, Kak. Dalam acara bedah buku Anteng Kitiran dan juga bedah buku Sinau Karakter Lumantar Dongeng. Yes, itu apa? Yes. Yes itu Yayasan Tiga Sri Kandi Sejati. Bapak Ibu di mana saja, sebelum acara kita mulai, marilah kita panjatkan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Di sekretariat Yes di Balen ini kita masih dalam keadaan sehat walafiat, semoga sehat terus. Amin. Ya. Demikian pula Bapak Ibu yang menyaksikan video kami, semoga sehat walafiat. Amin. Yang kedua, salam kita sampaikan kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW. Semoga nanti kita mendapatkan syafaat dari beliau di akhir zaman. Amin. Bapak Ibu dimanapun berada, hari ini kita akan bedah buku. Yang pertama nanti kita akan membedah buku Ibu Lestari Sasa Malika, yaitu Anteng Kitiran. Ya. Yang kedua yaitu Sinau Karakter Lumantar Dongeng oleh Bu Emi Sujawati. Mari kita, sebelum kita bedah, kita ngobrol-ngobrol sebentar dengan beliau-beliau ini yang telah menulis buku. Ya, alhamdulillah bukunya sudah diterbitkan oleh penerbit Majas dari Bojonegoro. Ya, moto kita dulu. Moto kita Maju bersama literasi Indonesia. Ulangi lagi. Ya. Ulangi lagi. Maju bersama literasi Indonesia. Mari kita ngobrol sebentar dengan Ibu Lestari Sasa Malika. Assalamualaikum Bu Lestari. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bu Lestari, ini bukunya sudah terbit. Ini buku yang keberapa Bu Lestari? Ini sebenarnya sudah yang kesekian kalinya, sudah banyak sekali. Tapi yang diterbitkan oleh Majas Group ya Bapak ya, Nembis Tunggal. Iya. Yang ikut antologi sudah tidak terhitung, dan yang lewat SCB ya Pak Yo ya. Iya. Setunggal. Niki alhamdulillah perdana. Mugi-mugi saged manfaati. Alhamdulillah. Amin. Kira-kira artinya Anteng Kitiran itu apa dimaksud dengan Anteng Kitiran? Oh, nggih. Mekaten menika kapundhut saking judul. Nah, irah-irahan Anteng Kitiran halaman nggih wonten lebet menika nggih, maksudipun kredo atau pola kula saben dinten ngoten ku kados Anteng Kitiran. Nah, kitiran itu kan muter mawon. Nah, tegese Gue nemen. mulai niki membuka mata. Nggih Pak Yo nggih. Mulai melek mripate ngantos make film tasik Anteng Kitiran. Terus muter terus nggih. Muter Kemudian Bapak Ibu dimanapun berada, itulah apa yang disampaikan tadi oleh Bu Lestari Sasa Malika yang sering disebut Budeno. Bu Deno. Budeno. Ya. Nama panggilannya Bu Deno. Nama Deno. Artinya apa? Oh ya, Ah, Bu Deno itu maksudnya apa? itu dulu guyon-guyonan Pak Jayus PT. Mungkin panjenengan sudah perso sedaya siapa beliaunya, Pak Jayus PT. Memang beliau sangat berjasa. Saya akui, saya dulu suka menulis tapi untuk ejaan selalu tidak betul. Nah, kebetulan ketemu sama Pak Jayus PT di sosmed. Sering dikritik, sering diberikan masukan. Pada saat itu saya juga tidak tahu Pak Jayus itu siapa, ya tidak tahu. Nah, akhirnya kenal beliau, terus akhirnya beliau memberanikan diri. Wah, kok memberanikan diri? Tekad-tekatan katanya anak ini pinter nulisnya, tapi ejaannya kok selalu salah. Nah, kebetulan pada tahun 2011 kalau tidak salah itu sama Kang Zen Samin ke rumah saya. Nah, pengen melihat saya itu sebenarnya bagaimana, kok kata beliau tulisannya bagus. Tapi soal ejaan
tidak betul, belum betul. Makanya dari situ mulai belajar, alhamdulillah sampai seperti sekarang ini. Ya, gitu, ya betul. Terus angan-angan Bu Deno setelah terbit buku Anteng Kitiran ini, kedepannya itu apa Bu Deno? Angan-angan saya, begini Pak Hana, saya itu pengen setiap tahun itu menerbitkan buku, ya Pak Yo, Bu Dahjami, saya pengen, karena di situ tuh banyak sekali imajinasi melihat apa, apalagi kata orang-orang sastrawan itu, seorang penggurit atau penyair itu karyanya itu tertulis dari hatinya yang selalu merasa kok kecewa ya, sesuatu di dalam hatinya itu tidak terucap tapi lewat tulisan akan terlihat di situ apa maksudnya, apa maknanya bisa terlihat dari karena hati tidak tulisannya bisa itu. dilihat. Iya, kalau biasanya seorang penggurit atau penyair itu halus sekali ya perasaannya, merasa gini sedikit langsung menjadi tulisan, menjadi gurit atau puisi seperti itu Pak Yo, Pak Hana. Ya. Dari isi buku yang Ibu tulis dari 1 sampai 100 ini Bu Deno, kira-kira yang jenengan merasa paling terfavorit, terbaik itu di mana Bu Deno? Di gurit yang mana Bu Deno? Di sini semua terfavorit ya, ada yang paling favorit nggih. Wonten kaca sanga gangsal nggih. Dak dibaca Bu. Oh nggih. Dak luru ukara biru nggih. Pinginan nggih kula posting teng ngene sosmed. Kaca sanga gangsal. Nggih. Nah. Nggih. Dak luru ukara biru. Dak semput jangkahku ing lurung dawa iki. Keweden yen kesuwen temuka ing tujuan. Senajan ta suku sesambatan linu ora dak rungu ing panyendu. Upama sliramu ngerti, isih dak luru endahing ukara biru kang mblasah ing telenging ati. Mbuh merga asring kapusan wata saka paran utawa mung dianggep jaga imbuh jangkepe petung. Swara pambengok regejekan kemerah jroning dada. Kepengin kondo ning mung kandhep ing dada. Bisa kumung ronce ukara ing tlatah moyo kang dak paes ing blok geguritan senajan isine mung gurit ampang. Tansah dak roti kanthi senenge ati. Jalaran ing kene wis dak tandur saking imajinasi kang tuwa saka maneka pacoban. Kang banget nyacah ati kelaran. Matur nuwun. Oh iya. Kalau kelamaan enggak bisa. Oh. Harus 1 menit, 2 menit gitu. Oh, ya harus yang panjang Bu. Ya, balikan nih. Apa nih dipotong-potong? Iya. Tapi nggak usah nanti. Enggak bisa, enggak. Soalnya sudah lemot kebanyakan apa? Si. Itulah tadi gegurit dari Bu Deno yang berjudul Dak Luru Ukara Biru. Kira-kira artinya apa Bu? Dalam bahasa Indonesia Bu? Iya, betul. Kan orang-orang kan belum Dak belum paham. Luru Ukara Biru Iya. ya. Mencari kata-kata yang pas. Biru itu sesuatu yang agung, agung. Biru itu sesuatu yang istimewa menurut saya ya. Langit berupa biru, apa melihat apa saja kalau biru itu seger gitu ya. Jadi saya itu ingin
membuat sebuah tulisan itu yang sebenarnya tidak puitis Pak Anas, sebenarnya tidak puitis, hanya ya memang bisa saya seperti itu. Alhamdulillah ini kok di dalam hati pas gitu. Ya, jadi saya itu pengen menulis tapi takut kurang bagus, kurang baik di mata mereka, orang-orang yang hebat itu masih ecek-ecek, masih belajar gitu. Tapi saya tetap menulis, entah nanti suatu saat takdirnya bagaimana pun ikut mengalir saja. Demikian Bapak Ibu dimanapun berada, kita ngobrol santai dengan Bu Deno atau Ibu Lestari Salsa Malika. Terima kasih Bu Lestari. Sami-sami. Ya. Sekarang kita akan ngobrol sebentar sebelum kita beda Pak Mas ya. Ini narasumber kita Mas Jonathan, Bapak Jonathan Raharjo yang nanti membedah buku daripada Bu Deno yang berjudul Anteng Kitiran. Sekarang kita ngobrol sebentar dengan Bu Emi. Assalamualaikum Bu Emi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Pak Anas. Oh iya Bu Emi, ini kira-kira sudah buku yang keberapa Bu Emi? Kalau bertanya buku yang keberapa, Iya. yes, kados ingkang dipunaturaken Bules utawi Iya. Mbak Deno. Nggih. Nah, itu. kula mboten hafal buku kepinten nggih menawi ingkang buku tunggal menawi mboten pintu nomor 12. Nggih. Nanging menawi buku patungan niku Nggih. sampun atusan dados mboten keitung malih. 90% buku kula niku dipun terbitaken kalian penerbit Majas. Sing 11% nembe penerbit niku utawi derek-derek sinau dan penerbit Sanes. Ngaten Pak. Kalau saya baca ini modul PJJ Bu Emi, apa keinginan Bu Emi membuat buku ini untuk anak-anak? Kalau dia kan modul PJJ kan pembelajaran jarak jauh gitu. Apa sih keinginan Bu Emi ini menerbitkan buku ini untuk siswa SD dan SMP? Nggih, matur nuwun. Kula jawab mangke basa Jawi mboten apa-apa. Mboten apa-apa. Monggo. Ya apa-apa, santai-santai Bu Emi. Nggih, dados pelajaran basa Jawi dateng pasinaon utawi dateng sekolah niku namung winates kalih jam. Dados menawi basa Jawi niku dipun sinaoni kalih jam saben setunggal minggu kula kinten boten cekak. Nggih, basa Jawi menika wiyasane. Nggih. Mila kula ndamel modul PJJ menika dados senajan lare-lare niku mboten kepanggih kalih kula saben wekdal utawi waktu ingkang panjang nanging tetep saged sinau lumantar modul menika. Utawi menawi lare-lare mboten saged gadah mboten gadah buku menika ugi tetep saged sinau mergi niki PJJ dados sedaya isi buku menika sampun kula waca lan sampun kula unggah dhateng channel YouTube PPM Kinanti. Dados menawi lare-lare menika mboten gadah buku utawi Bapak Ibu ten dalem menika mboten kagungan buku menika nggih modul PJJ sinau karakter lumantar dongeng saged buka-buka YouTube lajeng mirengaken saking mriki. Ngoten Pak. Oh gitu Bu Emi ya. Kira-kira untuk membuat buku ini Bu Emi ini memerlukan berapa hari Bu Emi? Dari 16 judul ini buku yang ada di sini. Nggih. Kangge buku sinau karakter lumantar dongeng niki kula nulise mawon nggih niku setunggal sasi dari saula saben dinten kula minimal damel setunggal judul lajeng ingkang dangu menika editipun. Nah niki mawon sampun diterbitaken pranyata wekdal kula waca malih tasih kathah kesalahan ketik. Nah niki mila
bakda bedah buku menika mangke kula nyuwun tulung kaliyan penerbit Majas mangke saged dipun niki sampun kula edit dadi sampun kula oret-oret dhateng mriki ingkang pintu. Nah mangke kula suwun dipun edit malih lajeng dipun cetak ulang ngoten Pak Yunatan. Ngoten Panas? Bapak Isinya. Ibu, oh ya. Oh iya. Ya, isi daripada buku ini yang terbaik menurut Bu Emi itu yang mana Bu? Mergi kula penulis, kula penulisipun dados kula mboten saged biji buku kula piyambak. Nanging insyaallah sedaya niki sampun kula waca, nggih sampun kula waca lan sampun kula unggah dhateng channel YouTube. Nanging sedaya isinipun niku ngandhut karakter. Ya, karakter niku dos pundi lare niku remen kalian basa Jawi. Terus sing nomor kalih lare niku langkung celak kalian alamipun. Mriki temanipun niku kewan-kewan lan ugi tetanduran. Dadi dos pundi carane lare-lare niki seneng kalian tanduran-tanduran ingkang wonten ing sakiwatengene mawon. Dadi boten medhit ugi kewan-kewan kados niki wau wonten kucing, wonten ayam, upami lan niku dos pundi lare-lare perasaanipun kalih napa sing wonten ing sakiwatengene niku. Demikian Bapak Ibu dimanapun berada, kita ngobrol bincang santai dengan Bu Emi. Bapak Ibu dimanapun berada, kalau Bapak Ibu ingin memiliki buku keduanya, ya, buku dari Anteng Kitiran dan Sinau Karakter, bisa menghubungi beliau-beliaunya, ya, bisa menghubungi beliaunya, atau lihat di kolom deskripsi. Nanti ada, nanti kita sampaikan di sini nanti ada. Jangan lupa subscribe, jangan lupa video ini nanti di like, di komen, dan di subscribe, ya. Di masing-masing Demikian Bapak Ibu kita ngobrol-ngobrol santai dengan kedua beliau. Bisa diminum ya. Bapak monggo. Ibu. Nah ini Ya, Pak Inas. kita minum Ya. dulu. Oh nanti. Oke. Kenapa? Khawatir. Oh, tidak boleh. Ya udah kalau begitu kita makan Kan aja roti. sebentar Ya, monggo. biar nanti lebih semangat. Ini agak dimatiin sih. Nggak usah, nggak apa-apa. Metin Bu KCM ini. Ya, dua buku ini bisa dibeli pada beliaunya, ya. Nanti akan kita lihat di video nomor WA beliaunya ini, ya. Bapak Ibu dimanapun berada, mari kita ke Bapak Raharjo, yaitu Jono Raharjo, untuk membedah buku ini, ya, membedah kedua buku ini, karena beliau adalah selain penerbit, beliau juga adalah sastrawan, ya, sastrawan sejati di Bojonegoro, dan juga beliau pernah juara penulis novel, ya, di Jakarta kemarin, ya. Dewan Dewan Di Kesenian Kesenian Jakarta pada tahun 2006 Pak Jo, ya. Enak. 2006. Pak Jo, kami persilakan untuk membedah buku yang pertama, yaitu Anteng Kitiran dari Bu Lestari Sasamalika. Monggo Pak Jo. Terima kasih Pak Anas. Selamat Bu Matur nuwun. Hajah Lestari Matur Saksa Malika nuwun, nggih. dan selamat Bu Hajah Emi Darwasi, dan terima kasih pada Bapak Haji Hanas Caturyansyah. Di sini saya Harjo Yunatan Raharjo, jadi hanya di belakang, jadi depan jadi Harjo Yunatan. Ini pertama Anteng Kitiran. Buku ini bukan sekedar buku literasi, karena tadi Bu Emin maju bersama literasi Indonesia.
Loh kok yes ini kasihan banget jadi lembaga literasi. Kok di sana ada lembaga sastra, terus dibedakan ada kelas sastra dan literasi. Oh, itu namanya membandingkan antara mangga dengan semangka. Yang berbeda tidak boleh dicampur aduk. Ya, kita literasi sastra di sini karena yang di sastra adalah buku sastra yang di literasi. Jadi tetap saja ini berarti membahas sastra bukan sekedar literasi. Tapi kita ini sekarang juga komunitas sastra. Ini buku sastra. Coba bayangkan di sini. Sastra kalau nggak ada literasi. Gitu ya. Kata Pak Jayus PT. Ya, betul. Sastrawan nomor 1 cerkak se-Indonesia sekarang. Sastrawan Jawa. Dunia, sekarang dunia ya. Sekarang dunia karena yang di Jawa itu ya satu-satunya di kita ya. Pengarang saka Bojonegoro sing akeh priya. Katanya gitu. Ya Pak Jayos ya. Siji penulis wanita angkatan tahun 1970. Ing Bojonegoro yaiku Sri Setyo Rahayu. Lagi iki ing saterusé muncul Lestari Sasa Malika iki sing wiwit nyerat tahun 2010. Ing antarane guritan seratane ana kang kapacak ing Kalawarti basa Jawa panyebar semangat. Padahal masuk PS atau penyebar semangat itu susahnya setengah mati. Banyak yang ngirim itu enggak lewat. Vakum mboten ngitung malih. Ya. Jadi baru setelah Bu Sri Setyo Rahayu, sekarang ada Bu Lestari Sasa Malika. Angkatan 70-an di Bojonegoro sastra Jawa yang perempuan itu Bu Sri Setyo Rahayu itu tadi. Ya itu Pak Jayus baru mengakui ini. Ya. Ini yang perempuan sekarang. Padahal di sini juga ada Bu Emi. Bu Emi juga mengarang sastra. Bu Deno juga mengarang sastra. Jadi nggak usah ini literasi ini buku literasi ini buku sastra. Itu berarti belum memahami apa itu literasi dan apa itu sastra. Saya berkali-kali ngomong ini sejak bertahun-tahun yang lalu. Di tulisan di koran juga demikian. Nah sekarang kita membahas ini tentang buku sastra. Mengapa Bu Deno ini dikatakan tadi sebagai buku yang keseharian gitu ya? Iya, kehidupan sehari-hari saya. Seperti komentarnya dari ini. Pak, Ki Joko Kali, Sanggar Budaya Jawa, Ngambar Arum Ponorogo. Tulisan ing buku iki yen diwaca kaya-kaya bisa kanyut ing kaanan kang nyata. Lelakone panggurit. Mula jumbuh karo tegese geguritan, yaiku woing kasusastran Jawa. Kabeh tulisane Bules iki yektine gambaran urip aktif, urip bebrayan, urip bareng keluarga, sesrawungan karo kanca, lingkungan, alam lan urip eksis minangka titahi pangeran. Jadi itu. Nah, sekarang permasalahan dari rata-rata sastrawan itu ada membedakan antara jurnalistik dan sastra. Ya. Jurnalistik itu tugasnya memotret, menghadirkan dalam bentuk tulisan, terus menceritakan. Pada hari ini kejadian ada seorang yang sedang menyeberang jalan, tiba-tiba ada kucing melompat dan kucing itu menabrak orang itu. Nah, saya terbalik sekarang. Ya, kenyataannya begitu. Kalau ditulis jurnalistik, orang menabrak kucing dengan catatan itu sudah biasa, itu bukan berita. Kalau jurnalistik sesuatu yang baru, kucing menabrak orang. Nah, kan jarang toh. Itu jurnalistik. Dan orangnya pingsan. Pernah ya. Membuat sesuatu yang ya betul, yang berbeda. Yang berbeda. Jurnalistik kalau sudah biasa itu bukan berita, bukan hal yang beda, bukan hal yang baru, tetapi biasa. Kalau jurnalistik menghadirkan sesuatu yang berbeda, yang tidak umum. Jadi wartawan sekarang rata-rata mengangkat sesuatu berita itu berdasar kenyataan, tapi banyak diolah dengan fiksinya sendiri, sehingga antara berita dan kenyataan kadang rancu. Iya. Tapi yang pasti tugas jurnalistik adalah menghadirkan kenyataan, memotret.
Kalau sastra tidak cukup hanya menghadirkan itu. Kalau hanya menghadirkan saja, apa bedane jurnalistik karo sastra? Yen ngono ya ora ono bedane. Jadi sastra jurnalistik yang sastrawi, jurnalistik yang berbahasa indah sastra. Tapi tidak begitu, sastra tetap sastra, jurnalistik tetap jurnalistik. Jurnalistik menghadirkan potret kenyataan meskipun dengan bahasa indah. Tapi kalau sastra lebih dari itu, bukan menghadirkan, tapi juga menyarankan suatu gagasan. Iya, menyarankan gagasan. Iya. Terjemahnya gimana? Kalau Bu Haja ini coba pilihan katanya itu sudah gagasan. Anteng kitiran, dari judulnya aja sudah sastra. Mana ada kitiran yang anteng, kecuali sedang tidak ada angin atau disimpan di dalam gudang, atau sedang cuaca baik dan tidak ada angin. Tapi kalau kena hembusan angin sedikit saja, Langsung muter, berputar-putarlah, kitiranku. Iya, betul. Anteng kitiran. Anteng kitiran. Ya, jadi itu bahasa ada loh. Anteng kok berkosok balik, berlawan Kata. dengan kata dengan kitiran. Dua hal yang berbeda dijadikan satu, itu kontradiksi. Bahasa kontradiktif. Nah, ini sudah satu gagasan tersendiri. Bagaimana seorang yang Jokowi, walah, sekarang kok menang-menang, ujuk-ujuk semuanya menyarankan menjadi presiden yang masa diperpanjang. Menang-menang kok ada usulan gitu, dari mana itu ya Pak ya? Kita tidak tahu. Tapi yang pasti itu sudah melawan konstitusi. Perlawanan terhadap konstitusi ternyata justru keluar dari lingkaran DPR. Iya. Nah, iya ya Pak ya. Bagaimana Pak? Menang-menang kelihatannya menang-menang ujuk-ujuk mau tambah jabatan. Konstitusi yang didirikan di Indonesia dengan berdarah-darah kok. Loh kok. Nah, ini gagasan juga seperti itu. Ini bisa distrukturalis secara meluas bahwa gagasan Budeno ini bisa ke semua bidang karena universalisasi nilai-nilai individu pribadi beliau. Setiap hari dan Bu Haja ini mempunyai pekerjaan sebagai seorang guru di SMP, guru di PAUD, ibu dari 2 orang anak, mempunyai kucing 15, dan juga seorang ibu PKK, dan ibu di Dharma Wanita. Dharma Wanita, terus apa lagi? Apa sibuk di punya toko? Punya toko, terus apa lagi? Punya sawah juga. Punya sawah, terus apa lagi? Tandur. Istri dari Bapak guru SMK yang menjadi ketua Dharma Wanita Persatuan di SMK itu. Karena kegiatannya gimana? Banyak kegiatan, makanya anteng kitiran. Kita dalam 24 jam bisa melakukan itu semua itu gimana? Itu Wanita perkasa. Wonder Woman. ya namanya Sri Kandi yang perkasa. Panah Sri Kandi. Panahnya mana Pak? Panahnya mana? Panahnya gawe kok. Sri Kandi ya. Oke, sekarang sastra. Bu Haja ini kalau sekarang mari kita pertaruhkan Bu Haja ini sekitar memotret jurnalistik atau sastra memberi gagasan. Iya. Ah, sekarang ini mari kita baca. Halaman 19. Halaman 19 ya. Anteng kitiran. Halaman 19 ya. Anteng kitiran. 19. Ini. Ini loh, apa? Nomor 19. Oh, nomor 19. Ya. Oke. Kita pertaruhkan ini jurnalistik atau sastra. Karena jurnalistik mau ngaku-ngaku sebagai sastra, itu namanya orang GG mongso atau ngaku-ngaku. Banyak orang yang sekarang itu begitu bangga disebut sebagai sastrawan tapi ngaku-ngaku tok. Yang penting oleh kata Belici. Saya takut disebut sastrawan, saya takut. Takut ya? Iya, karena enggak tahu, belum mentas kok katanya. Katanya ya. Di Jawa saya ngarani beliau. Yang bilang biar orang lain saja. Yang penting kita berkarya. Alhamdulillah, Iya. seperti itu. Coba Bu. Ye, Bu, anteng baca, Bu. kitiran. Baca Nah, Bu lagi Bu. Ini nomor 19. 19. Anteng kitiran. Kira. Esem pucet Nah. tan bisa kapaeka. Nalika saking
Kalam pito tarik-tarik ngelo ing panggraita. Rinoncen maneka kembange rasa. Ana pesen sinandi ing kaca panguripan. Dak sawang kanthi permati ing pilingan kiwa lan tengen ora dak selaki ana tengara kang kudu dak tampa. Rekmo sing malih rupa merapak tan bisa kasingitake ing ulengane wektu. Anteng kitiran obahe pikiran keplayune botange nguber pepenginan kang ora nate tutuk enggo ing pungkasan pecak jangkah nipakake napas-napas panggresah kekendangan angin kalungse kamangka lakune srengenge tansaya nyedhaki surup dalu. Njur apa sing kudu tak gawa bali? Keketunan gedhekake sesambat jroning jiwa. Tansaya ringkih mung bisa sumendhe mring Gusti. Muga ing langit sore kae isih dak temu papan palerman kanggo nyelehake lungkrah sayahing manah. Atur nuwun. Matur nuwun Bu Haja. Nyala Pak. Bagaimana Pak Anas? Merasa terkenyut-kenyut? Terkenyut-kenyut. Jadi Sejak pagi sampai malam ndak leren. gitu ya Bu ya? Inggih, Bapak. Jadi ini memang karena isi hati Betul. pengalaman sehari-hari. Sehari-hari. Di situ ada duka dan Suka, lara dan gembira. gembira. Yang pasti semuanya akhirnya kembali ke hati yang pasrah Ya, pada. pasrah ke Pada. Gusti Allah ya. Karena kalau mau gege Mongso. mongso wes nokono ada Ya, halangan. betul. Ada nokono ada pepinginan yang akhirnya ada Ya, hambatan. betul. Tapi kadang-kadang ada sesuatu yang tanpa Ya, ada diharapkan terbuka Ah, kebaikan-kebaikan seperti itu. semacam itu. Jadi mari kita bahas secara sastra di sini. Satu, upaya untuk menggunakan media sastra. Ini sudah ada gejala dari semua orang yang menuliskan jurnalistik. Wah, ini jelas, ini gurit. Gurit itu puisi dalam bahasa Jawa. Nah, kalau orang bilang gurit, ini masih sastra. Oh, gitu. Tapi permasalahannya ketika kita masuk ke pendekar sastra yang apa itu jam terbangnya tinggi gitu. Ini sudah sastra atau belum? Atau sejauh sastra? Rata-rata begitu. Sekarang orang menuliskan gurit seperti menuliskan pengalaman A, B, C, D. Seperti itu. Enggak, bukan di sini ya, bukan ya. Bu Haja ini bukan, tapi rata-rata begitu menuliskan sesuai dengan itu saja diceritakan secara kronologis. Sampai akhirnya terselesaikan semuanya, tapi ternyata terasa kering. Tidak ada apa itu saran pesan, saran pesan, ada gagasan, tidak ada gagasan. Tidak. Bahkan pemilihan katanya kadang kurang tepat, buktinya kurang ringkas sebagai wujud dari puisi atau gurit itu yang abstraksi atau ringkas. Ya mungkin majasnya kurang kaya atau yang lebih lagi sintaksis hubungan dari antar katanya itu kadang staccato atau susah untuk mengalir, jadi terpatah-patahkan begitu. Walaupun sudah pakai rima yang sama di belakang, tapi rata-rata ada yang kaku. Ya. Jadi kadang-kadang imaji yang terbentuk dari kata-kata itu menjadi kacau karena ada yang memakai bahasa indah semuanya dijejer-jejerkan bahasa indah tapi malah tidak tercipta suatu gambaran imajinasi gagasannya sehingga keindahannya menjadi terlalu berlebih seperti keasinan. Tapi kalau Anda merasakan dari gurit tadi Bu Haja gimana? Nah, ini tantangan. Sekarang saya
menjudge ini bagus atau tidak, tapi Anda akan merasakan bagaimana itu untuk suatu sastra itu yang dicari itu rasa apa, dan itu akan berkesan sepanjang masa atau hanya besok lantas terlupakan. Pertaruhan sastra adalah waktu. Nah, dan ini sastra ini gurit ini adalah gurit sastra Jawa modern. Nah, Jawa modern itu dimulai sesudah Ronggo Warsito dinyatakan sebagai sastrawan Jawa terakhir, sastrawan Jawa Keraton yang terakhir. Sesudah itu, kabeh ngaku dadi sastrawan. Mlebu koran, mlebu majalah, masuk Jayabaya, PS, Joko Lodang, Mekarsari, Damarjati. Aku sudah sastrawan, aku sudah sastrawan. Gitu. Nah, itu pertarungan lagi, dapat penghargaan dari Balai Bahasa. Daerah, aku dapat penghargaan, aku hebat. Dapat penghargaan Rancage, aku hebat. Ya sakaremu, ora apa-apa pengakuan tok orang. Walaupun di Balai Bahasa daerah itu penghargaan itu bukan suatu nilai yang berseni, artinya yang berkualitas seni tinggi, bukan. Tetapi apa? Penghargaan sebagai apresiasi untuk pembinaan. Yaitu apa? Ini berpotensi bagus, harus dibina. Kalau mau bertarung di sastra yang kesenian, yaitu bukan di Balai Bahasa, tetapi di mana? Dewan Kesenian Daerah Jawa Timur, itu untuk sastra Jawa Timur. Dewan Kesenian Yogyakarta, itu untuk Jogja. Nah, kalau Rancage itu termasuk jajarannya, kelasnya setara Dewan Kesenian itu, walaupun ini penyelenggaranya swasta di Bandung pusatnya setiap tahun. Dan itu sastra Jawa loh ya ini. Nah, sekarang gimana? Apakah Anda sudah merasa puas dengan pengakuan orang? Sudah dapat sertifikat, lantas mengaku sebagai sastrawan itu? Tidak perlu itu biarkan waktu yang berbicara. Ciri khas sastra adalah karya ini akan tak lekang oleh waktu dan diingat oleh orang sepanjang masa. Itu kualitas utama untuk penentuan sastra. Apakah Budino ini dengan anteng gitarannya akan diingat orang? Nah, Budino, bagaimana prinsipnya, mau diingat orang atau mau gimana? Insya Allah begini Pak Yo, Ya. Kulo niki nulis gurit. Nah, kebetulan penerbit Majas yang mensupport. Kawitanin kulo ragu, enten pikiran mangu-mangu. Napa saged kulo kok dados penulis tunggal kanggone buku niki Anteng Kitiran. Nggih, menemukan judul ini pun ya dibantu oleh panjenenganipun, terus terang Pak Yonatan Raharjo. Karena memang melihat aktivitas saya sehari itu, Bu Vita sendiri sampai bingung, Bu Dino ini kapan tidurnya? Orang kok tidak pernah berhenti, itu sudah berulang kali disampaikan ke saya. Hari ini, pagi ini di sini, siang sedikit di sini, awan oke sore ini, malam masih kegiatan. Tidurnya terus kapan? Terus terciptalah di sini suatu gambaran imajinasi Anteng Kitiran. Ya Pak Yogi, Anteng Kitiran. Kitiran itu ser mawon nggih Anteng Kitiran. Oke, Nah, terima kasih Bu Aja. Jadi yang dipentingkan oleh baca ini dia enggak peduli tentang Nggih, mboten. capaian-capaian itu Nggak, tadi ya. yang penting nulis mawon. Ini ada Nggih. 100 ya, coba bayangkan. Nggih, yang penting Waktu nulis 3 mawon. bulan ini 100 ini. 3 bulan. 3 Nggak bulan ada ya, 100. enggak ada 3 bulan ya. Ini judulnya juga jos-jos, ingat jos ya. Ngecas. Coba ini saya tahu kasih Ya, judul 3 bulan itu. selain Anteng Kitiran ya. Ya. Betul ya. Iki zaman opo? 1. Mongso ketiga iki. 2. Sangisoring wit kayu. 3. Donganing simbok. 4. Bougainville pritil. Niku ningali Bougainville ilang teng dalan kula sedih. Saya sedih melihat Bougainville di jalan-jalan raya sami ical ayo. Maka terciptalah Bougainville pritil. Nah, ini banyak sekali. Jadi semua apapun yang dijumpai, yang dialami dituliskan oleh Bu Aja ini. Ya. Data saya sampai terakhir angka 100 yaitu Panjeli Lintang Wengi. Ya, itu. Nggih. Nah, ini ungkapan dari lontaran dari saya, Pak. Nanti mungkin ada mau ada wacana atau tapi yang
yang pasti ingin saya sampaikan di sini bahwa wilayah ini sekarang adalah sastra Jawa modern. Sastra Jawa gagrak anyar. Sastra Jawa sudah tutup dengan ada, bukan tutup ya, artinya sastrawan terakhir menurut keraton adalah Ronggo Warsito. Mengapa? Karena kaidah-kaidahnya berbeda dengan sastra Jawa modern. Yang kaidah sastra Jawa yang lama adalah memakai moncopat. Kalau tidak bisa menulis moncopat, jo ngaku-ngaku jadi sastra Jawa. Semua tulisannya Ronggo Warsito itu pakai aturan di dalam moncopat. Salah satunya serat Kolotidho itu memakai apa? Paguaran pakai apa? Ya? Ini moncopat apa namanya? Ingat? Apa guru Pak? Ganda gula. Sinom. Oh, sinom. Kolotidho. Sinom Kolotidho. Semuanya aturannya itu dan Wedotomo dan seluruhnya yang lain, Mangkunegoro, lantas para sastrawan yang rata-rata itu orang keraton itu semuanya memakai moncopat. Karena memang seperti sastra Indonesia lama. Sastra Indonesia lama itu pantun, gurindam, talibun, soneta ada aturan-aturan rima, jumlah suku kata, atau jumlah baris dalam satu bait. Nah, jumlah baris, jumlah baris dalam gotro itu berapa? Itu seperti itu, sehingga diatur banget jatuhnya kata-kata, rimanya bagaimana, guru lagu itu istilahnya. Itu ada aturannya, seperti di pantun, di sini senang, di sana senang, tak ada dahan tembakau. Ada kata berkata seperti au au gitu. Kalau syair aa gitu, semacam itu. Nah, itu kalau tidak bisa begitu, ojo pisan-pisan ngaku sebagai sastrawan Jawa. Sekarang sastra Jawa enak, lagi nulis berita mlebu majalah kayak puisi tapi isine berita yang tetap aku sastrawan gitu. Jangan gitu dong, harus terus dibandingkan dengan yang lain. Apakah itu sudah mencapai kaidah-kaidah seni yang ada 4 tahap itu? Yang terakhir adalah bentuk yang bermakna itu. Nah ini makanya ini pertaruhannya Bu Haja itu sebetulnya di sini. Karena apa? Walaupun sedikit sastra Jawa itu pertarungannya keras. Hah? Betul? Bagaimana Bu ini kok bisa keras? Kok bisa membutuhkan? Pak Yai Wawan. Ayo. Saat menika niki sastrawan Jawa niku sampun kathah sanget nggih kados ingkang dipun ngendikaken Pak Yonatan kala wau dhateng Kalawati ingkang kathah penulis-penulis enggal nggih ingkang nembe nulis upami dipacak setunggal napa kalih nah niku kula nggih mboten mangertos niku kalebet sastrawan napa mboten. Tapi sakniki kata sanget. Terus niku nek miturut kula nggih niki kalebet motivasi. Dadi memotivasi. Kados Jayabaya penyebar semangat ya Mbak niku kan nggih butuh generasi. Terus kula mboten ngarani niki sastrawan napa mboten, tapi minimal sampun purun nulis. Oke. Langsung Pak nggih. Ini menyambung dengan jadi Bu Emi ini prinsipnya nggak peduli ini sastrawan atau enggak. Artinya kalau apa? Kalau Bu Emi tidak peduli ini sastrawan atau tidak, berarti kurang. Apakah bisa ini saya logikakan begini? Ibu yang penting menulis berkarya. Saya tidak memikirkan ini masuk sastra atau enggak. Berarti masih tahapannya itu proses. Ya, jadi artinya biarlah orang yang akan menentukan. Kalau orang dengan sendirinya berarti adalah zaman yang akan berbicara. Waktu yang akan berbicara. Sampai sekarang sudah saya tanya, Arjuna Wiwaha apal Bu? Ingat karangannya siapa? Empukan lah. Ya. Kalau Sutasoma? Panca. Ya, bukan.
Hutan tular untuk apa aja? Nah, Ya itu enggak apa. hutan tular. Oh, hutan tular. Nanti dibuka-buka lagi. Nanti buka lagi. Oke. Kalau Bu Emi pernah skripsinya tentang apa, Bu? Negara ketagama. Betul. Kula skripsi Pararaton. Pararaton. Nah, tulisannya siapa? Nah, ini kula nggih supe pun. Apa Berarti dangu? kula skripsi niku pun tahun 97. Yang nulis itu orang Jawa atau orang Belanda kelihatannya? Pararaton. Kula supe. Anu, sampun mboten eling blas. Oh ya, nanti dilihat lagi. Mangke ditingali malih. Tetapi yang pasti kitab-kitab itu sampai sekarang masih ingat kalau kita walaupun pengarangnya, tapi kan kitabnya ingat. Iya. Itu menunjukkan apa? Karya yang bermutu sebagai sastra itu akan diingat orang. Padahal itu tahun berapa? Itu kan. Iya, Pak. Sekarang kalau gampangannya di luar negeri itu ya William Shakespeare lah nomor satunya Inggris sampai sekarang. Karyanya yang terkenal apa, Pak? Romeo and Juliet. Romeo and Juliet. Romeo and Juliet. Dan sampai sekarang Difilmkan semacam dan itu. sebagainya. Ah, jadi apakah pada saat dulu itu William Shakespeare juga langsung diakui sebagai sastrawan negara di Inggris itu? Atau dia juga mengalami proses yang sama? Insya Allah tetap ngalami proses. Proses yang sama. Kadang malah ditolak-tolak ya. Iya. Kadang tidak penerbit ya di Iya. apa karya besar itu ya. Iya, Ternyata ceritanya ini pernah ditolak oleh penerbit. Kadang itu kata. Oh, seperti J.K. Rowling itu ya, Harry Potter itu ya pernah ditolak Iya, juga ya. pernah ditolak. Nah setelah diterbitkan sendiri, katanya ini penerbit ini, nah ternyata kok biasanya wonten sing mempopulerkan. Iya. Biasanya ngoten apa di film no, apa terus pundi, biasanya ngaten. Jadi ternyata yang menilai karya ini sastra atau bukan adalah zaman. Iya. Dan mungkin pada saat orangnya masih hidup itu dihina-hina malah. Diabaikan. Kalau perbandingan di seni lukis itu ya Vincent van Gogh itu yang pelukis Belanda pada saat dia hidup dia miskin dan tidak bisa merasakan kekayaan. Padahal sesudah dia mati lukisannya harganya miliaran dan akhirnya menjadi maestro dunia. Oh. Vincent van Gogh dari Belanda. Bu Emi pernah Belanda atau? Nggih. Ya. Alhamdulillah kalau nanti ningali ten hotel, Nggih. ten hotel napa nggih namine wektu niku hotel Tulip nek boten klintu niku wonten lukisane datang mriku dan wonten tiang Belanda ingkang serius menawi ini lukisan terbaik di Belanda. Iya. Dan itu orangnya Tapi atas. kula mboten ngertos ya niki lukisane asli napa sampun tiruane. Biasane kan wonten Kalau di hotel sudah. nggih. Biasane kan Repro, wonten reproduksi. nggih, wonten reproduksi. Nah, jadi prinsipnya pada saat orangnya hidup tuh mungkin dia dihina-hina. Bu Emi, Anda karyanya tidak termasuk sastra, tapi literasi. Literasi. Saya ini sudah menulis, katanya. Satu, saya bawa kemana-mana, bukunya itu aja. Terus diakui sebagai sastrawan. Ini lho piye? Padahal Bu Emi nulis lho. Bolak-balik. Malah dikena literasi. Ini kok piye jajal? Saya tuh pejuang dalam hal ini. Ngomong semacam ini saya ulang-ulang terus supaya ada atau kesadaran bahwa ketika kita hidup ini kadang kita ditolak oleh orang lain. Betul? Iya. Nah, tapi pengakuan untuk saya sastra adalah seperti tadi, zaman yang akan berbicara. Karena di sini kita memakai kendaraan bahasa, tidak sekedar memberikan suatu potret jurnalistik, menghadirkan kenyataan di dalam bentuk tulisan, tetapi memberi suatu gagasan. Gagasan yang disarankan, apa terlebih dari itu. Jadi tidak menceritakan bahwa Bu Denok di sini hanya aktivitasnya dari pagi sebelum subuh sudah bangun menyiapkan masak dan sebagainya sampai akhirnya ngajar di PAUD, ngajar di SMP, memasukkan ayam lantas memberi makan burung dan sebagainya. Ya, Bu Emi juga begitu. Ini sama-sama anteng kitiran dua-duanya ini. Nah, sekarang coba bayangkan Bu Eni ini juga ada gagasan-gagasan baru dari semua kegiatannya. Ya, sampai akhirnya bisa membuat semacam ini. Sinau karakter lumantar dongeng. Dongeng itu termasuk sastra Indonesia lama atau baru? Sebenarnya lama itu sudah ada, cuma nanging sing kula tulis niki karena kalebet enggal. Ya. Cara penulisan modern sebenarnya. Nggih, kula nyobi ningali lare-lare nak niki sing
kira-kira lare-lare niku saged nampi. Tapi nggih mboten sedaya lare saged nampi nggih, cuma kula niku berusaha. Misalnya kok usaha supados lare niku piye to carane bocah-bocah ki seneng basa Jawa. Jadi lumampah dongeng ora kaku. Nah, nek kados sing ten buku-buku pelajaran ngoten niku kan sinau basa Jawa iku disampaikno kanthi cara sing kaya angel. Nggih. Kamu kok basa Jawa iki gampang, iki lho gampang. Ngoten niku. Terus mila kula niku langkung remen menawi dipun sebut literasi Pak Yonatan. Oh. Dados luwih apa ya? Pas Pas di hati, ya. Pas di hati mergi kula sing kula adepi lare-lare. Kula kepengin lare-lare niku seneng nulis basa Jawa, seneng maca basa Jawa, nganggep basa Jawa ki gampang. Dados nek kula nulise ndaki-ndaki sing apa iki sing bernilai tinggi. Lah malah lare-lare mboten mangertos gunane napa. Nek kula lho nggih kan kula kan memang napa niki tujuane regenerasi. Nggih. Nonton dalam bidang basa Jawi menika. Ngoten Pak Yonatan. Jadi Bu Emi suka disebut literasi. Dibangga dengan literasi karena saya harus menumbuhkan banyak anak yang suka basa Jawa. Dan ketika di literasi sastra, literasi penulisan ini muncul karya-karya sastra dan ini bahasanya sudah Bonus. bukunya adalah sastra, itu adalah apa? Bonus. Bonus itu apa? Hadiah ya? Bonus itu hadiah. Hadiah. Bagane enten lare-lare sing ujug-ujug iso nulis basa Jawa sing apik. Berarti niku bonus. Bonus. Nggih. Pokoke iso nulis saya wis nggih. Bonus. Mongko temen nggih. Saged nulis mawon pokoke nulis gelem nulis. Gelem nulis ngangge basa Jawa niku kangge kula sampun mongko. Oh, atet bocah saiki sing urun nulis ngangge basa Jawa. Nah, jadi tadi penekanan kita itu bahas sastra. Jadi pakai metode literasi. Literasi itu hanya alat atau kegiatan. Ya. Sedangkan sastra itu karyanya. Nah, maka disebut komunitas literasi. Ya, literasi sastra sekarang ini kita membahas tentang sastra dan tidak hanya membahas tapi juga berkarya. Lah kalau tidak ada karyanya masa bisa dibahas? Iya lah, betul ya. Yang dibahas apa? Nah, jadi literasi itu kegiatan untuk sesuatu, jadi dari bacaan akhirnya menjadi satu tindakan yang mengadakan perubahan. Itu literasi dari bacaan saja dengan berbagai macam pembacaan, penulisan, buat buku, kegiatan, seminar dan sebagainya sampai akhirnya berkarya buku lagi, lantas akan ini bisa disebarkan lagi. Kalau misalnya langsung pembangunan desa ya, ini literasi sastra pembangunan desa akhirnya membuat perubahan desa. Bangunannya sekarang bagus-bagus ini, jalannya bagus desa ini. Itu karena literasi. Nah, ini sastra kita sempitkan di sini tentang sastra. Nah ini dua ini kalau disebut karya literasi atau karya sastra, ya karya literasi itu kalau prosesnya untuk membuat semuanya literasi. Tapi kalau sudah menjadi satu karya penilaian sastra ya dari intrinsiknya harus memenuhi kaidah-kaidah lisensia poetika. Betul? Nah, lisensia poetika ya kaidah-kaidah dalam puitik, seni itu bagaimana, kalau prosa bagaimana, kalau puisi bagaimana. Nah, kalau sastra Jawa bagaimana? Dan sastra Jawa modern bagaimana? Kalau sastra Jawa zaman lama ya Mocopat dan seterusnya, mulai dari Arjuna Wibaha yang prosa panjang dengan puitis bercerita, atas ada kaidah-kaidah dengan gurit sampai zaman-zaman Ronggo Warsita yang terakhir itu. Nah, sekarang sastra Jawa modern bebas untuk mengungkapkannya seperti yang ditunjukkan oleh dalam sastra Indonesia yang modern, sastra Indonesia yang kaidah-kaidahnya tidak seperti sastra Indonesia lama. Nah, seperti itu ya Bu Hajah Denok Lestari ini menuliskannya di situ. Nah, sedangkan di sini Ibu Emi tentang dongeng itu sastra Indonesia lama yang dipakai kaidahnya. Tapi di sini Bu Emi bahasa Jawa, dongeng dalam bahasa Jawa, jadi prosa tentang bagaimana anak-anak itu bisa memahami segala sesuatu yang di luar di lingkungannya dengan sebaik-baiknya. Coba judulnya ini. Bougainville kucing cacing tawon, lili binahong kuramawar, krisan refugia, suro, lavender, kenanga, amaris, kemuning, melati. Ya, itu semua judul itu. Nah, ini contoh, monggo Bu Emi dibaca ini yang paling disenangi apa?
Paling seneng. Menawi kula sedaya remen. Monggo. Paling jos. Paling jos. Paling remen paling berkesan. Nek menawi jenengan pundi? Oh, niku. Kula nggih, kenongo mawon. Nah, Kenong. nggih, kenongo. Kenapa pengen miber? Ing sawijining taman sekolah urip maneka kembang. Ana kenanga, mawar, melati, lavender lan liya-liyane. Saben esuk bocah-bocah sekolah gentenan nyirah. Ana uga kang tugase ngresiki suket lan uwuh plastik. Ujug-ujug ana tawon kang menclok ing awake kenong. Tawon iku gagah banget. Elare kang endah neng semake. Kanthi esem eti, tawon iku nyopo kembang-kembang ing taman kono. Dheweke uga ngalembono kaendahan lan ayune kenanga. Kenanga mongkok banget marang pangalembanane tawon. Dheweke uga mesem seneng nanging isin. Pranyata tekane mau amarga ana sing dikantaki. Sawise suwe oleh gegojekan karo kenanga, banjur dheweke nyesep mati. Sawise iku langsung pamitan lan enggal miber dhuwur tur adoh. Tawon iku miber sinambi nembang kanthi rena. Ayo melu aku kenanga, kita miber bebarengan. Ndeleng endah donya. Bengoke tawon sinambi miber lan mamerake endah elat. Aku pengen melu miber karo awakmu tawon. Bengoke kenanga. Hahaha, ngimpi ya awakmu. Bengoke tawon. Dheweke miber saya suwe sansaya adoh ninggalake kenanga. Awakmu jahat tawon. Awakmu bener-bener kejem. Welase kenanga. Wiwit dina ini kenanga susah banget. Dheweke pengen miber bebarengan karo tawon. Kenanga uga pengen ndeleng kaendahan donya kaya tawon. Aja kok rungokake omonge tawon iku kenanga. Kita kabeh rinipta dening Gusti Allah sallallahu alaihi wasallam. Ngapunten. Allah Subhanahu wa taala kanthi kaanan lan tugas kang beda-beda. Dadi awakmu ora pareng meri utawa pengen kaya kewan liyane. Pituture mati. Bener kenanga, awakmu iku bakal ayu banget. Awakmu, ambumu wangi lan awakmu tanpa ngandhut eri kaya aku. Saute mawar. Awakmu kudu akeh muji syukur mawar. Tawon wedi nyesep madumu amarga eriku kuwi. Mula awakmu tetep ayu tur wangi luwih suwe. Tambahe pokoke kita iku kudu tansah muji syukur. Gusti Allah paling pirsa apa kang kita butuhake.
tambahe mlati kanthi esem kabeh. Awal lan kenongo usana nyadari kalupitane. Kembang loro kuwi banjur nyuwun sepura lan ngaturake panuwun marang mlati. Kaanan ing taman awan iku bali rena. Maneka kembang ing taman kuwi padha guyon maneh lan nyebarake gondo sawetara seminggu esuk mandhalake sinar kang anget. Matur nuwun. Matur nuwun. Iku sampun dulu-dulu. Bapak Ibu, matur nuwun Bu Emi, Bu Aja. Yes, Ah. sami-sami. Ini kita mendekati ini dari segi sastra dari mana sekarang? Karya untuk anak-anak. Coba. Anak remaja. Anak remaja. Anak yang Anak- baru menginjak remaja sing sak menika niku kan kathah nggih lare-lare sing pun mulai kenal kenal cinta. Nah niki pendekatannya terus pundi mboten Nah. kalih. Jadi namanya di dalam apa itu ilmu teori sastra itu bukan hanya sekedar gerambiangan. Tidak. Sudah ada yang namanya ilmu ilmiah tentang sastranya ini. Jadi dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah kaidah-kaidahnya. Dan ini perlu suatu pembahasan yang memenuhi kriteria-kriteria dari tanda-tanda atas gejala-gejala dihubungkan lantas diberi teori-teori dan akhirnya mempunyai suatu yang saya sebutkan tadi bukan hanya memberikan suatu kenyataan ditampilkan tapi juga harus ada gagasan yang diberikan. Ini sastra dan ini pembahasannya tidak sederhana dan makanya setiap kaidah teori di sastra itu banyak pendapat yang berbeda dari para ahli. Namun sekarang ini ada ilmu budaya yang berkembang dan ilmu budaya itu semua bisa dipakai untuk pendekatan dan pendekatan apa yang mau kita tajamkan biasanya disebut sebagai pisau bedah. Kalau pisau bedahnya ini terlalu berat, besar, memakai bendo atau parang, maka pembahasannya kadang ya jadi kacau balau gitu. Tapi kalau pisau bedahnya tajam dan pas, maka akan asik. Nah, kalau di Bu Haja ini tadi Antang Kitiran pendekatannya itu sastra Jawa modern. Gurit harus memenuhi kaidah-kaidah itu dan namanya sastra bukan kerajinan ya, sekali lagi ada suatu pembaharuan, gagasan baru dan penulisannya tidak hanya sekedar pengulangan seperti orang-orang yang sudah ada menulis dan sebelumnya ya harus baru, ada temuan baru dan kekinian, ada gagasan sebagai zaman sekarang. Makanya itu kaidah yang terbaik untuk sastra Jawa modern juga demikian. Lantas untuk ini dongeng anak-anak, apakah ini bisa disebut sebagai karya seni atau sekedar literasi apa itu namanya penulisan biasa? Tapi yang pasti pendekatan untuk ini adalah cerita anak-anak, anak remaja itu juga masuk anak-anak. Nah, Indonesia dalam bahasa Indonesia ini sekarang muncul tulisan oleh anak-anak untuk anak-anak banyak sekali oleh penulis anak ini. Tapi sekarang ada kebutuhan yang terasa. Kalau zaman saya dulu ada majalah anak-anak yang khusus setiap minggu itu menulis tentang cerita anak-anak. Itu namanya majalah Kawanku. Ya. Ada juga majalah Kuncup dari Jawa Timur. Ada majalah Kuncung, ada lagi. Iya. Tapi yang paling berkesan dari saya adalah Kawanku karena itu ceritanya betul-betul detail tentang kehidupan anak-anak remaja ya. Itu kita kehilangan, sekarang tidak ada Jota itu. Nah, kalau zaman dulu majalah Hai juga banyak cerita tentang remaja. Mungkin Lupus yang baru meninggal penulisnya Hilman Hari Wijaya itu lahir di majalah Hai. Nah, rutin di situ dan ada cerita. Remajanya agak dewasa. Agak dewasa ya, remaja. Hai. Nah, kalau yang Kawanku bawah permainan sehari-hari, imajinasinya luar biasa. Kalau sekarang muncul novel-novel, novelet, novel anak-anak dan sebagainya itu kategorinya juga remaja dari itu. Nah, demikian apakah sudah menampilkan suatu gagasan baru? Mungkin kalau zaman Kawanku di bawah sekarang ya tidak bisa karena zaman berbeda dan setiap zaman mempunyai anak emasnya sendiri. Nah, untuk Bu Emi ini upaya untuk cerita anak-anak ini di sini ada dilakukan oleh majalah Joyoboyo, majalah Kolowarti Joyoboyo itu bahasa Jawa.
Nah, dulu bahkan ada khusus untuk anak, apa namanya itu, lembaran khusus anak-anaknya juga ada. Nah, majalah penyebar semangat kelihatannya ada juga. Nah, untuk anak-anaknya, karena di situ Ibu Emi ini murid-muridnya sering mengirim ke majalah Joyoboyo dan ditulis di rubrik calon pengarang, ya, diedit oleh Mas Widodo Basuki dari editornya. Nah, di sini cerita-cerita ini kita akan membawa kenyataan bahwa pada saat ini yang penting adalah literasi sastra. Ini karena ini kalau sudah membahas tentang dongeng, sudah membahas tentang gurit, mau ndak mau ini bicaranya sastra. Jadi yes, Yayasan Tiga Serikandi Sejati ini literasi memang kegiatan itu, tapi ini literasi sastra. Ini tentang dongeng. Ini membawa nasib dongeng kita sekarang itu bagaimana? Apakah dongeng-dongengan, dongeng sebelum tidur, dongeng anak-anak yang kita pernah punya masa keemasan. Salah satu penulisnya adalah Sutekno, sastrawan Lembaga Kebudayaan Rakyat yang memimpin majalah Kawanku. Ini sekarang sudah almarhum, tulisannya luar biasa, membawa imajinasi seperti Arswendo Atmowiloto di majalah Hai, Hilman Harwijaya ada Sersan Grung-Grung di majalah Hai dan lain sebagainya. Lantas ada majalah Anita Cemerlang untuk remaja, untuk yang percintaan itu cerpen-cerpen terus. Sekarang kita kehilangan itu, tidak ada. Yang ada sekarang novel-novel itu. Nah, apakah ini bisa mewakili itu? Menjawab tuntutan zaman ini? Apakah ini hanya pengulangan dari yang lalu? Kalau hanya sekedar pengulangan, mungkin kita oke, ini masuk literasi sastra. Tapi kalau sudah mencapai satu karya sastra ini akan dikenang oleh zaman. Nanti akan pertarungannya adalah bukan sekarang. Nanti akan diingat oleh siapa yang bisa meneliti itu. Sementara kita kekurangan kritikus sastra, pengamat sastra itu rata-rata kurang. Rata-rata adalah sastrawan yang menulis cerpen, menulis cerpen, menulis novel, menulis puisi, tapi dia juga bertindak sebagai kritikus atau pengamat sastra. Jadi tidak ada yang namanya HB Yasin sekarang itu di Indonesia. Paus sastra Indonesia tidak ada itu. HB Yasin itu pintar untuk menulis puisi. HB Yasin itu pintar untuk menulis prosa, tetapi dia tidak pernah menulis itu, dimuat tidak pernah. Tetapi dia mencari orang, dinilai, lantas dia orbitkan. Dan dia sendiri puisi-puisinya dimasukkan Latin. Sekarang Bu Emi ini saat ini wilayahnya di mana? Nah, sekarang Bu Emi setiap bulan menerbitkan buku anak-anak sekolahnya di sini. Dan tadi Anda bisa dengar sendiri, itu kan dongeng. Dongeng yang kita kenal sejak zaman dulu. Dongeng si Kancil, Nyolong, Timun, dan sebagainya. Seperti itu. Nah, ini tentang sinau karakter lumantar dongeng. Berarti ada pesan gagasan. Karakter-karakter yang ada di Kucing. Kiki, Kucing, Kang, Isinan, Mandiri. Tentang Demikian tadi bedah buku Anteng Kitiran karya Ibu Lestari Sasa Malika dan juga buku modul PJJ Sinau Karakter Lumantar Dongeng karya Emi Sudarwati. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.